ingin dalam bentuk yang formal atau juga dalam bentuk yang santai sambil berbincang pun bisa, tapi tetap harus kita dokumentasikan menjadi satu kegiatan yang terus menerus kita lakukan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah kita tentunya, sehingga dapat mempersiapkan kita yang mempelajari anak-anak kelas. Jadi apapun yang menjadi kendala atau masalah dalam pembelajaran boleh dimasukkan semua ke dalam praktisi. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling motivasi di sana. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga seputar IT atau pembelajaran yang sekarang belajar menjadi guru ya, untuk platform mereka mengajar, itu semua kita akan kupas atau kita akan bahas dan kita akan sharing di dalam komunitas praktisi yang sudah kita bentuk saat ini. Jadi ini kita akan selamatkan kegiatan kita dengan pertama, yaitu karena sudah sangat besar ya, yang harus menyusun modul ajar untuk P5 di semester yang kedua. Jadi terima kasih banyak untuk P5 di semester 1 kita sudah gotong royong ya bersama-sama, baik SD maupun SMP ya ikut terlibat. Yang SD pun bukan hanya kelas 1 dan kelas 4, tapi semuanya berikut terlibat dalam kegiatan P5 dan sudah kita lakukan. Setelah kesempatan ini akan menyusun modul project untuk P5 semester 2. Oleh sebab itu menunaikannya dengan doa disiplin, dan kemudian acara selanjutnya penyusunan ya kita akan susun secara bersama-sama, nanti akan dipandu oleh Nova, dan kemudian Soti ya dari bagian kurikulum akan menambahkan sedikit tentang AOSP. Jadi kita jadi paham lagi apa itu AOSP, apa aja yang kita lakukan. Saja kita akan menjalankan kita akan berjalan. Kira-kira apa yang tepat ya judulnya, temanya dari project yang kita yang sudah saya jaga ini memang kemarin itu sudah prinsip membuat dan kelihatannya yang kedua di tahun 2023 kemarin kita sempat dalam rapat bersama ya, ada kita mengusulkan judul Yapas bersatu dalam perbedaan ya, karena kita mengambil tema kalau di dalam ini kalau di sini dia dimensi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Minumnya kecap. Ini kita pada temanya Bhinneka Tunggal Ika, Hasana. Saya langsung ke detailnya ada di sini. Nomor 15 ayat 9 dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka menjadi Allah
aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menjadikan masmur bagi namamu. Ya, kenapa saya mengusulkan di sini bukan berarti ini sudah kita pilih ya, masih tetap bisa ada masukan-masukan karena kita rencananya akan membuat kegiatan pentas seni di mana kita akan menampilkan berbagai ragam kebudayaan Indonesia ya, dan semuanya itu tentunya adalah karya Tuhan yang membuat banyak suku dan bangsa. Ini tim fasilitatornya, ini artinya ini tim intinya ya memnya. Tim intinya bukan berarti nama-nama yang tidak ada di sini tidak berperan, tetapi kita semuanya tetap bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan pentas seni ini. Mulai dari sekarang sampai kegiatan itu nanti terrealisasi. Ya, kita rencanakan di tanggal 11 bulan 5 yang kita akan mengadakan. Ini tujuan, alur, dan target sama. Nah, yang perlu kita bahas adalah dimensi, elemen, dan target pencapaian. Ya, ini seperti yang tadi saya rasa ada pertemuan gitu ya, sampai di sini. Nah, 3 dimensi apa yang kita mau majukan. Dimensi apa yang kita mau pilih dari dimensi yang tadi di atas? 6 tadi ya. Dari gotong royong itu ini. Mandiri, berkebinekaan global, kritis dan kreatif. Kalau yang lalu kita pilih Gotong royong kreatif. 2 aja ya yang lalu. Sama berkebinekaan global juga. Kalau sekarang kan dia tentang bineka tunggal ika, tapi berkebinekaan global. Kenapa nggak kreatif? Sesuatu yang harus apa yang ditampilkan, yang produk kita ya, atau gerakan itu juga sih, gerakan tarian itu kan ada di tali kreasi kan. jadi kreatif 1, berkebinekaan 1, Yang di sini 2 aja kan? yang aku bisa aku bilang Paling minimal berapa? 2 atau 3 gotong royong. Rata-rata kan tarian kita tari kelompok kayaknya, Jadi gotong royong boleh. Apa? gotong royong berkebinekaan global kreatif. 3 dimensi, dari 6 dimensi pilih 3. Berkebinekaan global, mandiri, Bergotong royong berkebinekaan global kreatif. itu aja lah ya. 3 langsung deh. Gotong royong Kalau alurnya itu bisa sama ya, itu urutannya sama. Iya, harus bikin pengenalannya dulu, iya, tahap kontekstualisasinya dulu, baru aksinya, terakhirnya aksi. Lanjut. oke. Kemudian untuk dimensi, Jadi di saat anak-anak itu berlatih tarian itu kita sudah ada guideline juga kan, nggak harus saat di hasil situ gotong royongnya kelihatan. terlihat nggak gotong royongnya, terlihat nggak apanya itu kreatifnya di situ. Kalau ini aktivitas kerjanya nanti berdasarkan tanggal-tanggal kegiatan. Nah, ini target pencapaian di fase Bukan ini. tanggal itu tanggal kegiatan Bukan, maksudnya tahap-tahap kegiatannya. ya. Nanti ini sesuai dengan yang di bawah. Kedua kan itu harus Nah, berarti kita urutkan lah ya. Tadi yang pertama gotong royong ya.
untuk dimensi gotong royong nanti kan bila tukar ya posisikan saja. Gotong royong itu dimensi ke Terus nanti kita akan bahas kan, dan kayak kemarin dia kan berpikir, oh ini gampang, berapa kan, sampai kelas 3 bikinnya, ternyata pas kenyataannya agak sulit ya. Jadi kita carilah yang sesuai dengan kelas 1, kelas 2, next 3. dimensi gotong royong, elemen-elemennya kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mana yang Kolaborasi ya. Oh, kita lagi 2 ya. 2 aja gitu. Nih, kolaborasi ini. Dari dimensi ini elemen apa yang kita mau angkat untuk anak-anak ini? Elemen dari gotong royong, kolaborasi, dan Bukan. Elemen dari dimensi gotong royong ada 3 ini. ya, Mana yang kita mau satu. majukan? Ya, antara kolaborasi atau Kepedulian dan berbagi. kepedulian berbagi. Ini kolaborasi. Kalau kolaborasi, baik. Iya kan? Satu saja atau lebih. Satu aja lah dulu. Kan 3 dimensi. Bisa kan satu aja minimal? Bisa aja satu aja. Kolaborasinya aja kita tinggalkan. Berarti ini bagus ya. Kita kekompakan gitu kan? Oke, kemudian target Kita terbantu sekali pencapaian. dengan kopi udah susun ini. Kita tinggal Nah, jadi ini kita mau buat di akhir fase karena di semester 1 kan pamerannya kemarin di fase B ya. Soalnya kan tarifnya fase B. Ini harus kita buat 2 juga atau kita pakai di fase A. Pas ada B ya. Kalau Iya, fase A langsung dan B harus aja. 2. Harus 2. Enggak, ini kan beda apanya. Apa kita satukan aja. Sama juga ada dua. Gimana cara menyatukannya? Satu modul, satu kelas. Ih, satu modul satu kelas dia. Gak apa-apa. Berarti kali ini pas pas A dulu. Nanti terdepres susun aja untuk pas B menyesuaikan dia kan. Sebelum berlaku. Project. Temannya RPP. Temannya RPP. Kalau RPP kan modul ajar untuk intrakurikuler ya gitu ya. Kerja sama. Kalau ini modul project untuk P5-nya dia tersendiri. Tidak sesuai saling ketergantungan. Koordinasi sosial. Kemana kalau sorry. Ya, Mas, Terus nanti dia ya. Oke, elemen kolaborasi. Mana sub elemennya kita pakai? Kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, lalu saling ketergantungan positif, koordinasi sosial. Nah, itu aja. Apa yang bersesuaian ya, yang bersesuaian dengan topik kita ya, dengan rencana kita. satu hadir juga. Jadi apa dong? Ketergantungan. Kerjasama nggak usah? Kerjasama ya sudah masuk di ketergantungan. Terus berapa dipilih di situ? Kalau di sini ya sub elemen Berarti kalau kita menyusun seperti ini, berarti kita sudah menyusun sendiri ya. Disesuaikan dengan punya kita kan. Kita nggak masih dimensi. berubah ya. Belum yuk kita bikin sendiri. Elemen Oh, ini tadi dimensi ke sub elemen. Berarti ke sini. Yang diisikan di sini sub elemen. kalau Pak aspek kita
yang mana? Apa isinya? Ketergantungan dia berat. Itu memang nggak ada rinciannya kalau ketergantungan itu. Ada di sini. Kalau elemen kolaborasi, subelemennya adalah kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif. Nah, ini yang ditargetkan kalau mereka sudah selesai dari proyek ini. Mengenali kebutuhan diri sendiri yang memerlukan orang lain dalam pemenuhannya. Ini kalau di kelas 1 ya, ini untuk di kelas 1. Ya, kalau saling ketergantungan positif. Kalau yang kerjasama menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Itu bedanya. Tugas berarti punya tugas masing-masing tetapi saling mendukung. Kalau ketergantungan mengenali kebutuhan diri sendiri dan memerlukan orang lain dalam pemenuhannya. Nah, kalau koordinasi sosial melaksanakan aktivitas kelompok sesuai dengan kesepakatan bersama dengan bimbingan dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Itu aja kalau untuk elemen kolaborasi. Ini kan klaster A. Kita cobakan ke yang kecil-kecil kan? Ini perlu saling ketergantungan. Kalau komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, memahami informasi sederhana dari orang lain dan menyampaikan informasi sederhana kepada orang lain dan menggunakan pengetahuan sendiri. Jadi yang mana yang bisa kita masukkan? Mana ceknya? Kelas 3, kelas 2. Ini kerjasama. Ini komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini saling ketergantungan positif, koordinasi sosial. Ini yang kita mau capai ya. Ya. Koordinasi. Iya, kayaknya aku lebih cenderung ke koordinasi. Sama-sama iya. Kekompakan ya. Jadi koordinasi sosial aja ya. Berarti ini kita pindah kemari. Lalu satu aja ya, gotong royong ya. Oke, habis gotong royong tadi Langsung selesai. berkebinekaan global. Oke, ini berkebinekaan global. Ya, nih. Elemennya elemen apa yang kita mau pakai? Ini berkebinekaan global, elemennya mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu yang ketiga. Yang kedua,
kalau mengenal dan menghargai budaya, kalau saya sih ya, karena mereka kelas 1, mereka perlu dulu mengenal. Kalau refleksi dan tanggung jawab ini kan sudah harus sama, bisa juga sih refleksi ini, karena kelas kecil juga kita sudah ajarin untuk menghargai budaya kan. Ayo, yang mana ini? Elemen mana yang mau kita pakai? Kita jadi tempat juga. Ada bagi bungkus, bagi buat soal sebenarnya. Jadi, ayo sudah. Kalau aku sarankan yang nomor 1, karena kelas kecil kan, mereka masih perlu mengenal dulu. Nah iya, dia mau setuju katanya. Oke, berarti kalau ini 1 elemen aja kan, mengenal. Nah, dari mengenal ini subelemennya yang mana? Mendalami budaya dan entitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya kepercayaan serta praktiknya, atau menumbuhkan rasa menghormati terhadap kebersihan. Ya kan? Kita mulai dari yang sederhana ya. 1 aja kan? Subelemennya. Gimana yang lain? Setuju dengan ini? Setuju. Waduh, senang bekerja sama dengan berarti ini di sini ya. Nah, maksudnya tadi ini. Oh, ini kolom dalam kolom. Sudah, nanti perbaiki. Sudah 1 aja Kak ini. Untuk berkebinekaan global, untuk gotong royong tadi kan 1. Berkebinekaan global 1 aja. Atau masih ada di sini? Yang pertama apa? Ini, mendalami budaya dan identitas budaya. Itu sudah mengenal dan menghormati. Lanjut lagi. Jadi 1-1 aja. Ya, coba kreatif dulu. Berarti 1 ini kebuang ya. Oke. Perkembangan subelemen A. Ini dimensi Kreatif. kreatif. Oke, kreatif. Kreatif elemennya terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang original serta memiliki kebiasaan dalam mencari alternatif permasalahan. Bisa anak kelas 1 dan 3 menghasilkan gagasan yang orisinal? Hadir. Iya kan? Kan dibantu tuh. Pelajar yang kreatif menghasilkan gagasan yang Ada pendamping. mereka cenderung masuk meniru kan, mereka belum orisinal kalau menurutku. Tapi di sini nggak ada bahasan yang nggak ada kata orisinal, bisa diganti kan? Menghasilkan gagasan yang tadi. Iya.
Ini yang C ada originalnya. Pelajar yang kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang original berupa representasi kompleks, gambar, desain, penampilan, luaran, digital, realitas virtual, dan lain sebagainya. Ia menghasilkan karya dan melakukan tindakan didorong oleh minat dan kesukaannya. Belum didorong oleh minat, masih meniru, paksaan. Kelas 3 gimana? Ini itu tuntunan ya. Yang ketiga, pelajar yang kreatif memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi. Ia mampu menentukan pilihan ketika dihadapkan pada beberapa alternatif kemungkinan untuk memecahkan permasalahan. Ia juga mampu mengidentifikasi, membandingkan gagasan-gagasan kreatifnya, serta mencari solusi alternatif saat pendekatan yang diambilnya tidak berhasil. Pada akhirnya, pelajar kreatif mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif ketika menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Jadi yang mana yang kita mau pilih? Apa yang filter itu? Pendidikan ya, kalau kita lihat ada 3 itu pilihannya. Sudah tahu yang lebih Yang kita lihat ini ya, ini kok nggak ada suka. Berpikir mencari alternatif itu gimana? sudah ditentukan Sophia. Berpikir mencari alternatif Kita hanya anak-anak kan tinggal memilih. kalau ada yang berkelahi kan alternatif apa yang mereka lakukan? Datang ke guru. Kita ke pentas seni. Oh kita sendiri astaga. Ini untuk proyek kami mas. Jadi sekaligus kita bahas itu masuk ke bawah. Tapi nanti di kegiatan pentas ini itu kan rencananya pentasnya itu yang memang hasilnya kan pentas. Tapi selama 2 minggu itu kita mulai keseharian anak-anak itu mulai dari pengenalan tentang tarian, performa, terus mata pelajaran pun ada proyek-proyeknya di sana yang arah ke pentas ini, contoh kreasi mungkin dia bikin peta, kemudian pelajaran yang lain contoh SBK makanan khas gitu. Tapi pikir-pikir kalau untuk yang makanan khas ini mending kita kolaborasi dengan orang tua. Benda makanan khas yang ada di Indonesia apa itu bagian orang tua lah, bantu mempersiapkan itu di satu meja. Ini ada lagi nanti. Itu di pentas seni nanti. Kalau kita sewa gedung Ada lagi. mirip galeri gitu, Ada stand. Kalau untuk stand tidak ada, tapi hanya tertentu. Contoh yang tadi saya sampaikan, kalau kita kolaborasi dengan orang tua, ada 6 makanan khas gitu yang sudah kita perkenalkan banyak. Tolong orang tua ayo bantu mempersiapkan itu di satu meja. Lalu kalau yang mata pelajaran, proyek mata pelajaran contoh dari IPS, membuat peta itu contoh petanya. Selain yang tujuan utama kita pentas seni kan itu di panggung nanti. Dan kalau mungkin masih ada saran yang lain boleh ditambahkan. Intinya dia berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Ada juga yang buat clipping makanan-makanan khas gitu kan. Jadi clipping itu diletakkan di meja nanti. Jadi pengunjung kalau yang datang selain bisa melihat ciri khas makanan, melihat bentuk peta mungkin yang dibuat dari apa tuh itu bubur kertas gitu kan yang diwarnai macam-macam kan beda-beda nih kelas 1 SD yang masih basic kelas 2 kelas 3 ada yang kita sudah buat waktu gelar karya kemarin. Tapi kalau gelar karya kemarinnya itu memang full gelar karya kita stand masing-masing kan. Hal ini kan kita lebih fokus ke tariannya nanti yang kita akan tampilkan. Kalau ada tambahan, dipersilakan. Sambil nyusun itu kan? Sudah selesai? belum. Itu kan belum diputuskan yang mana yang kita pakai. Mana yang kita pilih? Ini yang
menghasilkan gagasan yang orisinal. Tapi elemennya nggak ada. Nah, Berarti makanya yang elemennya iya. terus mereka dia hanya satu memang. Nah, berarti yang kita pilih yang mana? Yang mencari tindakan yang orisinil. Nih, menghasilkan gagasan yang orisinil atau elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil atau memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Naik lagi katanya. Itu gagasan. Kalau yang pertama gagasan saja. Yang kedua karya dan tindakan. Itu kalau aku ya. Ya, setuju aja yang itu ya. Yang mana yang mana? Mana tadi jadi? Dua. Tindak karya dan tindakan. Targetnya di sini, mengeksplorasi dan mengekspresikan. Oh iya juga sih. Ini ya. Satu aja ya, sama ya sudah ya. Sudah ini juga. Tapi sudah sesuai. Targetnya di sini ya. Itu tadi yang perlu kita rumbukan nanti kan. Oh kemudian ini pelapis berarti ya. Balikan. Awas, balikan. Sana abang itu. Oke, satu-satu aja semuanya, supaya semuanya kemudian jelas. Iya. Selesai. Ini perkembangannya nanti. Nah, ini kapan kita mau mulai tanggalnya? Ini sih berkaitan juga ya sekalian dengan panitia kontak ini ya. Karena di sini kan dibuat tahap pengenalan. Itu nanti kita sudah akan mulai apa yang kita lakukan. Apakah anak dikenalkan dulu. Kapan kita mau sepakati tanggalnya untuk dilakukan di sini di awal? Kalau kemarin kan kita pilih 2 minggu dulu ya, di awal di sebelum meet ya. Kemudian setelah meet. Setelah meet jangan setelah pas. Oh, 1 minggu sebelum meet, Setelah meet dan setelah pas. kalau yang sekarang karena puncaknya Mei. Berarti Kalau cuma yang 2 minggu itu blok itu kan. itu yang khusus blog, maksudnya itu khusus ya. Atau bisa juga opsi lain tuh setiap hari 1 jam pelajaran, setiap hari 1 jam pelajaran gitu ya, tapi ya. Jadi kan kelas kami yang lain sih. Kalau kelas tempat bisa menerapkan itu yang blok itu. Kalau kelas lain nggak bisa. Iya, karena Cari-cari 13, iya. Mungkin gitu. Dan karena lebih khusus ke kelas 1 dan 4 kan, itu yang blog. akan seperti ini Mengikuti sesuai jam wali kelasnya di dalam itu kan, karena menghandle mereka supaya tidak mengganggu yang lain kan, kenapa mungkin sama aja kalau kita masuk yang lalu begitu kan.
tentunya kalau kita itu pengalaman kita waktu pentas seni yang lalu pun belum kita tidak bicara kurikulum lah ya. Ya. Waktu kita dulu pentas seni pun kita sudah potong itu tiap mata pelajaran kita ada Ya, kalau sudah mendekatkan atau starting kita dari pentas seni bulan 4 mulai bulan 2 kita sudah belajar. karena memang lebih ekstra kali yang namanya untuk pentas seni ini. Kalau nggak salah ya gitu kemarin dari bulan 2 kita sudah potong ada 2 bulan itu kita bersiap. Baru tahun lalu kita belum mengundang kali ini ya. Tahun ini memang ada rencana kali ini itu akan dikirakan sudah ada yang nanti menjalankan, tapi dari dewan bentuklah pengurusnya supaya lebih bertanggung jawab maksud itu. Semoga berhasil. Kita akan coba undang juga nggak hadir gitu ya namanya. Jadi kita harus persiapkan bagaimana kesepakatan kita. Apakah kita akan seperti pentas seni yang lalu itu starting Februari kita udah mulai bikin dia satu jam pelajaran per paket gitu ya. Atau bagaimana? Hah? Tergantung Kalau bulan kita semua. bulan Mei kan tanggal 11, bulan April itu ada 1-2 minggu itu yang kita nggak bisa latihan karena kelas 9 sama kelas 11. Ada libur Idul Fitri lagi di situ. Makin sedikit waktu kita latihan. Tapi apa? Tapi menguras lagi waktu Idul Fitri kan jangan Jadi lebih baik Kalau kita suruh datang itu belum tentu anak-anak itu bisa dan itu kan akan mengurangi waktu ya. yang berarti. Berarti memang sudah harus starting dari sekarang ya. Karena kelas 5 karena kan kita rencananya bukan hanya sekedar pentas seni. Iya. Kita kan kemarin kayak aku dengar ada katanya kita mau buat menarik perhatian alumni Ya. untuk memperhatikan sekolah kita juga. Nah tentunya kita kan mau memberikan tampilan terbaik gitu. Bukan berarti kita mau menggeser beberapa kegiatan kita belajar. Tapi kan kita bisa atur cara kita bagaimana supaya mereka bisa. sekarang tentukan dulu kita hanya menari saja sama menyanyi atau bagaimana, baru kita kata kelas 1 sampai kelas 9 apa yang ditampilkan, Nah, baru jadi sudah bisa diatur situ kalau itu lainnya. bicaranya sudah di ranah kegiatan pentas seni sih. Kita sekarang sedang membicarakan kapan kita mau mulai ini kegiatan ini sih. Iya. Kalau kapan kan sudah mulai duluan. Kita mulai dari Februari ini. Nah itu maksudnya supaya kita bisa masukkan di sini latihan pengenalannya apa. Memang Ini pengenalan sudah harus dari awal karena dia memang harus dari awal gitu. selain menggunakan jam-jam pelajaran tentunya kayak SPK kan bisa dipakai. Setuju kah kita mulai sudah ini Februari ini kan? Sangat setuju loh. Iklim. Karena memang sulit, kenapa sulit? Kita 1 jam pelajaran hanya 30 menit. Kalau berdasarkan pengalaman kita lalu, 1 jam pelajaran itu kita kurangi 5 menit. Jadi kalau ada 8 mata pelajaran, ada 5 menit, 40 menit lah mereka latihan di pagi hari. Kenapa kita nggak buat di siang hari? Karena berkaitan dengan pulang. Kan anak-anak kalau orang tua sudah datang, waktu manggil, kan jadi nggak maksimal latihan. Jadi kita buat latihannya di pagi hari. Jadi memang kalau boleh itu pembelajaran itu contoh dia satu bab kita udah ringkaskan hal-hal yang esensial yang paling penting yang harus kita ajarkan contoh matematika yang kelas 1 dia memang harus bisa menguasai tambah-tambahan buku yang diperkuat gitu kan nggak perlu lagi yang order yang lainnya apa menghabiskan buku lembar per lembar gitu. Nah gimana itu Mas Sofi? Apakah itu bertentangan atau gimana? Tapi itu benar dari kalau kami rapat itu jadi kepala sekolahnya itu dia selalu ini di negeri ya kalau pengalaman itu jadi memang dia sudah sampaikan kan mereka juga itu banyak kegiatan-kegiatan ya kan tapi memang karena mereka rombongan banyak juga jadi memang ada kelas yang memang mengikuti buku dari awal sampai habis gitu kan tapi ada memang kelas-kelas tertentu yang selalu ikut lomba yang selalu ikut kegiatan itu begitu mereka menentukan satu tema hal yang paling penting yang mau diajarkan itu yang diajarkan
belum pakai feeling. Memang sebenarnya udah dari tahun lalu nggak boleh lagi seperti itu karena kita sudah pakai kurikulum darurat Ya, kali betul. 13 yang esensial saja. Ya. Jadi Jadi bukan jangan bukan buku yang dia sampai tema 2 aja yang kita ajarkan. Nah itu yang harus kita hindari. Ya kalau dia 4 tema itu harus habis dalam tanda kutip esensial aja yang paling penting. Contoh kan kalau di bahasa Inggris itu kan ada kan poin-poin penting yang harus diajarkan gitu harus kan tentang apa lagi countable uncountable itu harus vocabulary animals itu harus mungkin banyak kayak gitu. Kalau matematika ya belum matematika orang yang lebih tahu yang mana yang paling yang penting yang paling penting itu yang nanti akan digunakan di kesehariannya kan gitu. Contoh tambahan kan itu di mana saja pasti ketemu di itu kan yang saya bagikan sama tulis di kelas 1 ya kan sudah ada yang betul di depan depan itu jurnal. sudah ada KD-KD-nya saya tunjukkan yang esensial menurut peraturan yang terbaru ini. Jadi kalau guru-guru mau lihat mana yang materi yang memang harus diajarkan bisa lihat di situ KD-KD berapa saja. Nah itu kan ada di Ada yang depan dikurangi memang di depan jurnal ya kalau nggak ya salah. paling depan jurnal. Ya, jadi aku pun hanya mengikuti yang di situ. Jadi kalau ada yang apa dilewatkan. Contoh lah di buku bahasa Inggris itu kan banyak latihan soalnya. Jadi nggak semua kita suruh mereka kerjakan sampai habis gitu. Ada yang kita lewati. Mungkin gitu supaya Sesuai dengan yang jam kita pelajaran depan. yang sudah kita maksimalkan itu 35 menit ya SD. 30 ya SMP Cuman memang mudah-mudahan yang sudah kita kasih yang esensial ini kan kita tergantung soal dari luar juga, ya kan? Yang sudah kita anggap esensial ini itu juga yang mereka karena keluarkan. kan kita mengacu juga ke Kemendikbud itu yang mana yang esensial yang sosial. Tapi kan yang nyusun soal bukan kita. Mudah-mudahan yang kita ajarkan esensial ini itu juga yang dikeluarkan dari soal KKG ini. Nah, kalau seandainya pun berbeda, mudah-mudahan soalnya lebih cepat keluar. Jadi kita bisa mengerjakan anak kan. Kita harus terlibat lagi itu karena kajian itu yang nyusun dan biasanya kepala sekolah itu dari betul kan Kan kita bisa dari situ sampaikan kan, harus aktif. cari tahu apa memang mereka pakai Ya. kurikulum darurat atau Iya, kurikulum yang lama dan masih lengkap itu. Kita bisa tahu. Kalau kelas 6 aktif ya aman ya bisa mengikuti. Kalau kelas 5 KKJ-nya bagaimana? Aktif ya. Kalau kelas 4 aku dengar kelas 4 ini kurang ya. Itu betul ya Ram? Aman kan? Maksudnya kalau nanti nggak aman tolonglah dicek grup KKG-nya itu karena sekarang di grup KKG itu sudah diaktifkan dan memang sudah aktif mereka bahkan untuk apa ini nyusun soal semua sekolah harus kebagian sudah dibicarakan semua sekolah harus kebagian kecuali memang dari sekolah itu mengundurkan diri saya nggak bisa karena saya belum ngajar ini dialah yang di sana jadi filmnya itu pasti ke sekolah yang lain. Kelas 3 aman ya, kelas 2 mnemonik aman juga kan, kelas 1 Pokoknya kalau ada yang masuk itu, diikuti. pokoknya tanya lagi PJOK serabet PJOK aman juga ya kemarin ada yang aman untuk agama sudah masukkan pendeta di dalam sudah masuk beliau. Kalau yang SMP MGMP nya Baru dibentuk kemarin. yang bahasa Inggris iya yang bahasa Inggris SD itu sudah bukan MEM Kelas 3 tapi dia juga tetap ada masih. tunggu yang bahasa Inggris SD masih ada di dalam Dari kelas 3 tapi kalau yang Iya, bahasa Inggris. yang bahasa Inggris karena aku kehilangan jejak ternyata aku dikeluarkan dari bahasa Inggris. SD itu cuman karena per ini dia per kelas kayak guru bahasa Inggris, tapi biasanya di situ sudah pasal sampai kelas 6. Untuk kelas 3 aku nggak keluar dari situ. Ada di situ kan nah maksudnya supaya jelas biar aja mnemonik yang di KKG bahasa Inggris itu ya baik SD maupun SMP. Kemudian apa lagi yang kurang? Iya Gimana? Karena sering bertanya. lanjut Benar, aktif lagi. berarti kita mulai Februari starting Februari Dulu kita lihat dulu pengenalannya. Tapi itu kita tetap pakai yang blog itu kan. Maksudnya
artinya kan Perkenalan, perencanaan, ya. apa itu. Bikin Aku blog aja maksudnya satu mau minggu. membuat tanggal-tanggalnya ini supaya sesuai dengan itu. Iya. Tapi dalam teknisnya Iya. kita laksanakan setiap pagi atau gimana gitu. Di saat waktu-waktu luangnya wali-wali kelas, dari kelas 1, kelas 2 Ya, berarti gitu. tanggalnya mulai tanggal berapa kita buat pengenalan? Senin, apa? Hah? Besok Senin. Apa kita buat dari awal Februari aja? Jangan, ini tanggal berapa ini? Tanggal 9. Kita mulai aja dari hari Senin biar enak gitu kan. Apa kira-kira? Hari Senin kalau kita mau kaitkan dengan pentas panitia pentas Senin, Senin kita kan ada rapat pentas Pas Senin. banget kan? Ya kan, rapat pentas Senin mengenai apa saja tampilan-tampilan kan. Nah, Oh berarti setelah rapat. itu maksudnya. Kalau enggak, kalau kita mau atur waktunya dari awal Februari itu enggak masalah, itu maksudnya. Tapi kan udah keren, penting. Kalau cuma apanya aja, teori-teorinya aja, pengenalan-pengenalannya, kok nggak kita jalankan juga itu sebenarnya. Makanya itu kita jalankan, masukin aja di YouTube-nya. Karena kalau kita mau buat pengenalan di tanggal 13, sudah nggak pengenalan kita, sudah langsung latihan kita kalian-kalian yang kita Ya buat. Bapak, tapi kita harus presentasikan. Nah, kita harus mengenal cinta Itu sama-sama, bukannya per kelas itu. berpuasa. Ya, tapi paling tidak kita tetap laksanakan itu walaupun waktunya itu nggak sebanyak yang kita prioritaskan. Berapa minggu kemarin belum itu? Belum itu 1 minggu sebelum 2 minggu. Oh, 2 minggu sebelum setelah Mei, 2 minggu setelah 2 minggu berarti 1 bulan ya. kalau ini berarti nggak setelah pas lagi kan karena Mei kita udah tampil. Kita nggak Itu sebelum Mei. sebelum Mei. Berarti Februari sama Berarti April. puncaknya di 11 Mei. Memang sebenarnya panen itu kan harusnya setelah pas, tapi kulihat kemarin mereka bisa menyelenggarakan sebelum ya sebelum Berarti dimulai 13 Februari karena kita pakai sampai sudah itu aja. Nanti yang lainnya kan tinggal mau teknis kreatif. Kalau itu mem yang di sini sudah saya tandain, ada yang tanda itu kan saya buat persiapan proyek. Oh iya, Kalau mau ikutin sama itu boleh, kalau enggak nggak masalah juga. sama dengan kalian yang Yang mana, mana ikuti aja yang ada di situ. mana dia? Ada kemarin ya kan? Tanggal berapa tuh Tapi ya? yang di sini, yang di tempel itu, tulisin pulpen begitu. Oh, pakai pulpen. Tanggal berapa itu? Persiapan project. Maret ya? 2021 Mem? Iya. Maret. Kalau yang bloknya itu ya, Belum. ya itu bloknya yang memang pure kelas 1 kelas 4 itu cuma proyek aja di situ. Sampai persiapan proyek sampai 20, 21, Sampai 27, di 29, pas 30 April. Oh dia langsung blok 2 minggu ya Mem ya? berarti belum 2 aja. 4 minggu. Belum sampai mana 2 berarti? minggu di bulan Maret, 1 minggu di bulan April, Mei. Puncaknya di Mei. Oh, ada di situ kan? Ya, ada di Tapi nggak harus sesuaikan sama itu kan, bisa aja lihat nanti mana. Nggak apa-apa. Jadi kita Februari ini tertuju di latihan-latihan pentas senia itu. teknisnya. Ya, aksesoris, Nah, berarti aksesoris. teknisnya kita setuju Kak, itu dikurangi 5 menit per mata pelajaran atau gimana? Dan itu mulai kapan? Tapi mulai kapan? Starting Februari tadi ya. Kalau starting Februari penampilan belum masuk. Oh setelah rapat. Jangan main bilang hari Senin kami lo ndak kerja 2 hari. Setelah rapat. Berarti 20 lah ya. Baru ya. Per 20 Februari. Langsung hari aja. Oh yang lebih tahu ya. Sampaikan aja. Oke. Sudah ya. Oh, berarti aku ikutin Maret aja lah ya. Sudah, katanya Mas. Ya. Baik, terima kasih. Sudah lewat 5 menit. Sudah waktunya kita pulang. Nanti kegiatan komunitas praktis ini akan tetap berlanjut. Jadi apapun yang akan kita sharing, kita bahas ya, kita bahas di komunitas praktis. Jadi nanti sekretaris komunitas praktis akan buatkan program apa aja hari
2 lah ya yang berjalan sama apa nih kemarin penyusunan ini ada video penyusunan Sama soal maksudnya itu kan dari khusus. Boleh satu sedikit foto dan saksinya sudah dari foto. penyusunan soal sudah sementara berjalan gitu kan. Nanti kalau ada pertanyaan ya di sini lah tempat kita masing-masing atur gimana strategi kita ini. Jadi di sini lah tempat kita sharing, nanti tempat kita belajar PNM untuk program selanjutnya. Kemudian ini itu aja, ada tambahan atau masukan kegiatan apa lagi yang mau dibuat? Kalau sudah tidak ada terus terangkan ada tambahan. Ada yang jadi contoh kegiatan yang dari SMP ya kita saling kolaborasi. Jadi untuk kegiatan yang SMP itu SD juga bisa ikut dan itu bisa masuk di peningkatan kompetensi guru. Ya saya jadi mungkin ke depan nanti kita akan coba berikan supaya dia bisa masuk di pengelolaan dana BOS. Nah, jadi kita berusaha tahun ini untuk apa ya transparan mungkin dana BOS itu untuk apa, dana BOS itu untuk apa, BOS dan segala macam supaya kegiatan komunitas praktis ini kita berjalan terus. Jadi ada yang formal, ada yang sambil bincang-bincang santai aja dengan masalah intinya inilah komunitas kita dan bisa bergabung nanti dengan komunitas praktisi sama sekolah lain yaitu KKG. Nah, ini kan kita sudah aktif semuanya di KKG. Harapannya kita bisa dapat tambah wawasan juga dari sana. Sama kegiatan-kegiatan nanti dari SMP ya dari Sarangkon guru penggerak itu kita punya sekitar ya. Oke, mungkin dari nomor sekolah SMP silakan ada tambahan yang kita ada waktu itu. Oh, serba tutup kah? Ya. Semoga Bapak kami dan surga pada sore hari ini Tuhan kami 3:10 harus akhiri kegiatan kami hari ini. Biarlah pelayanan kami hari ini ya Tuhan sepanjang hari ini memberi berkati tidak kehilangan kami orang tua murid kami yang diberkatilah penerimaan siswa lain. Kasih apa kekuatan dari menjadi bagian kami tidak sebagai kualitas keluarga. Tuntunlah atas kami selanjutnya Tuhan mengarah kami kepada kembali ke tempat masing-masing. Amin. Jadi udah jadi modul project kita kan. Ada dong. Semangat.